Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Baso Geboy dengan saya, Ai Fitri Silvia, dengan mata pelajaran yang akan dibahas kali ini yaitu simulasi dan komunikasi digital untuk SMK kelas 10 semua jurusan. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nyalakan lonceng supaya gak ketinggalan info dari kami ya. Oke, kali ini kita akan membahas simulasi dan komunikasi digital untuk semester 1 kelas 10 SMK semua jurusan dengan bab 1 yaitu penggalian ide. Untuk materinya yaitu logika dan algoritma dalam bahasa pseudokode dan flowchart. Check it out. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita awali dulu dengan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kemudian silahkan persiapkan alat tulisnya, kemudian bahan ajar, handphone, laptop atau personal computer, serta Google Classroom yang sudah terhubung dengan kelas masing-masing ya. Adapun tema yang akan dibahas kali ini yaitu tentang penggalian ide dengan subbab bahasan yaitu logika dan algoritma. Bagian 2. Untuk kompetensi dasar dan tujuan mempelajari tentang penggalian ide ini yaitu siswa dapat menerapkan logika dan algoritma komputer. Adapun bahasannya antara lain definisi logika dan algoritma, kemudian algoritma dalam kehidupan sehari-hari, lalu algoritma menggunakan bahasa pseudokode, yaitu bahasa yang mendekati bahasa pemrograman, dan algoritma dengan menggunakan flowchart atau diagram alir, serta aplikasinya nanti membuat peta minda atau peta konsep. Algoritma dalam bahasa pseudokode. Jadi apa itu bahasa pseudokode? Nah, di sini udah ada ya. Penyajian algoritma dengan pseudokode adalah menyajikan algoritma dengan menggunakan bahasa yang mendekati bahasa pemrograman. Nah, tidak ada aturan yang pasti mengenai penyajian algoritmanya ini, namun bisa menggunakan istilah-istilah yang baku dari salah satu bahasa pemrograman. Misalnya kalau memakai bahasa Pascal menggunakan beberapa kata kunci seperti read, write, if then else, dan lain-lain. Nah, ini ada contohnya ya. Algoritma volume tabung. Nah, ini algoritma menghitung volume tabung dengan inputnya itu jari-jari. Nah, kita lambangkan R dan tinggi tabung kita lambangkan T. Sedangkan outputnya adalah V sebagai volume tabung. Oke, di bawahnya kita tulis konstanta di mana pi itu adalah 3,14. Kemudian variabelnya atau ini inputnya ya, yaitu R sama T. Kemudian outputnya itu V di mana isinya merupakan bilangan real. Nah, kemudian algoritmanya. 1. Read R. Nah, ini artinya baca variabel R. R ini kan jari-jari ya, masukkan R gitu ya. Kemudian 2. Read T. Jadi baca variabel T ya, masukkan nilai T. Kemudian yang ketiga V-nya. Ini masuk ke dalam prosesnya ya, dimana V sama dengan Pi kali R kali R kali T, dimana kalau rumus aslinya kan Pi kuadrat kali R kali T. Nah, kemudian yang keempat ini merupakan outputnya write V ya, maka setelah
memakai rumus V sama dengan Pi kali R kali R kali T, maka itu kan menghasilkan output volume tabung. Kemudian yang kelima N. Kemudian flowchart ya. Apa itu flowchart? Nah, penyajian algoritma dengan flowchart ini adalah menyajikan algoritma dengan bentuk-bentuk simbol atau diagram. Tujuannya memberikan gambaran visual bagaimana data diproses. Hal ini sangat berguna, kan lebih memperjelas bagaimana mengimplementasikan algoritma pada program komputer. Untuk bentuk-bentuknya banyak ya, diantaranya ini ada oval, melambangkan awal atau akhir algoritma. Dan ada segi 6, melambangkan inisialisasi. Inisialisasi ini misalnya variabelnya ya, kayak yang tadi variabel R, T, V, apa aja yang dibutuhkan gitu. Kemudian persegi panjang, ini melambangkan prosesnya. Seperti kalau contoh tadi prosesnya ini V sama dengan PR kuadrat kali T ya. Kemudian ada jajar genjang, melambangkan input atau output. Jadi kayak tadi inputnya read R, nah kemudian read T kan, kemudian outputnya tadi write V. Nah kemudian ini belah ketupat, melambangkan percabangan. Contohnya gini, apakah rumusnya udah betul misalnya? Kalau belum, maka balik lagi ke atas. Kalau misalnya sudah selesai. Nah ini ya bentuk-bentuknya simbol yang ada dalam penyajian algoritma dalam flowchart. Yang pertama itu ada lambang oval, itu dinamakan terminator sebagai permulaan atau akhir program algoritma. Kemudian ada garis alir, nah itu arahnya ya, arah algoritma. Kemudian ada tadi segi 6 ya, itu sebagai preparation ya, proses inisialisasi atau pemberian harga awal, misalnya mendefinisikan tadi ya konstantanya. Kemudian jajar genjang, nah ini melambangkan input output. Kemudian segi 4, segi panjang ya, proses. Dan ada decision, belah ketupat, itu kondisi bersyarat ya atau tidak. Nah ini penyajiannya ya, contoh penyajian algoritma dalam bentuk flowchart. Nah misalnya ini masih di algoritma volume tabung. Nah kita mulai dengan terminator yang bentuknya elips, kita tulis start ya, atau mulai. Oke. Kemudian yang ke bawah kita pakai garis ya, pakai flow line. Nah kemudian ada inisialisasi. Nah ini tulis aja konstantannya yang kita butuhkan, P-nya 3,14. Nah kemudian ini inisialisasi, kalau ada dituliskan, kalau gak ada enggak juga tidak apa-apa ya. Kemudian ini langsung ke jajar genjang ya, read R, T. Ini inputnya kan ya, inputnya yang dibutuhkan apa sih buat volume tabung? R sama T kan. Kemudian setelah itu kasih panah lagi, lalu masuk ke proses. Ini bentuknya segi panjang, dimana V sama dengan Pi dikali R kali R kali T. Kemudian kasih panah lagi, masuk ke output. Jadi kan udah terbentuk tuh volume tabungnya apa. Nah di output ini kasih bentuk jajar genjang, write V ya. Kemudian tulis aja N ya, berarti ini prosesnya sudah selesai ya. Kalau misalnya ada decision, nanti sebelum N ada pertanyaan, apakah sudah betul ya atau tidak. Tuh, kalau belum, balik lagi ke proses. Kalau misalnya sudah, maka kita akhiri dengan N atau selesai. Nah sekarang waktunya kita lembar kerja ya. Kerjakan lembar kerja berikut melalui komentar video ini, kemudian screenshot bukti komentarnya dan kumpulkan melalui Google Classroom. Oke, nomor 1, sebutkan identitas Anda saat ini meliputi nama, kelas, sekolah, dan program keahlian atau jurusan. Nomor 2, berikan pendapat Anda, jelaskan apa yang dimaksud dengan algoritma menggunakan bahasa pseudokode dan flowchart.
Kemudian spesial nomor 3 dan nomor 4 ini dikerjakan di buku catatan ya, kemudian difoto, lalu dikirimkan ke Google Classroom. Gambarkan simbol-simbol flowchart lengkap dengan fungsinya. Kemudian nomor 4, buatlah algoritma luas persegi panjang. Tuh kan luas persegi panjang ya, panjang kali lebar, oke? Menggunakan bahasa pseudocode dan flowchart. Nah ini spesial ya, sekali lagi untuk nomor 3 dan nomor 4 itu dikerjakan di buku catatan lalu dikirim ke Google Classroom ya. Jangan lupa nanti nomor 1 dan nomor 2 nya itu di kolom komentar, kemudian di screenshot sebagai bukti kalau kalian sudah mengerjakan dan mensubscribe dan like channel ini ya. Oke, sekian penjelasan Pasaki Boy Channel kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kemudian nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan info dari kami ya. Sampai jumpa channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.